Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidup. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sepanjang usia hidup, Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku takkan tinggal di rumah Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Di rumah Tuhan sepanjang usia hidup, kerelaanmu dan kemurahanmu mengiringi aku
seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana dan membinasakan pembunuh-bunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangan dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan.